Ayo, kita intip dunia mewah di tahun 2025. Kira-kira, apa ya yang diinginkan para konsumen kelas atas zaman sekarang? Lupakan cara lama. Pasar barang mewah berubah lebih cepat dari sebelumnya. Sekarang, kemewahan sejati adalah tentang mendapatkan pengalaman yang unik dan berkesan. Seperti diajak ke klub rahasia, di mana kamu bisa menikmati keistimewaan khusus sambil tetap peduli lingkungan. Inilah nilai-nilai kemewahan baru. Kami akan menunjukkan tren-tren mewah yang akan memukau bahkan konsumen paling cerdas di tahun 2025. Tetap bersama kami. Untuk informasi lebih lanjut, lihat deskripsi video ini. Bayangkan, sebuah barang mewah yang unik hanya untukmu. Kamu masuk ke restoran mewah, dan semua orang memakai jam tangan mahal yang sama. Memang bagus, tapi apakah itu benar-benar kamu? Apakah itu mencerminkan kepribadian dan gayamu yang unik? Arti sebenarnya dari kemewahan pun hilang. Orang kaya ingin tampil beda. Mereka menginginkan sesuatu yang istimewa, yang mengekspresikan kepribadian mereka. Memiliki sesuatu yang unik yang tidak dimiliki orang lain dan merasa bangga karenanya. Itulah yang mereka inginkan. Di dunia yang dimana semua orang ingin terlihat sama, mereka ingin menunjukkan jati diri mereka. Di tahun 2025, tidak cukup hanya mahal. Masa di mana harga adalah segalanya sudah berakhir. Sekarang, pembeli menginginkan sesuatu yang langka, unik, dibuat khusus untuk mereka. Barang-barang ini bukan sekadar benda, tetapi cerminan status dan selera tinggi mereka. Merek mana yang menjadi pionir dalam tren ini? Merek yang memahami pentingnya keunikan dan personalisasi. Seperti Rolex. Model-model koleksinya seperti karya seni, dibuat untuk mereka yang menginginkan kesempurnaan. Layanan haute couture, Dior, menawarkan lebih dari sekadar pakaian. Ini adalah pengalaman pribadi. Hermes meluncurkan koleksi yang hanya bisa diakses dengan undangan, hanya untuk beberapa klien VIP terpilih, untuk menjaga eksklusivitas. Kemewahan saat ini bukan hanya tentang berbelanja, tetapi juga tentang menciptakan warisan. Tentang benda-benda yang diwariskan dari generasi ke generasi. Benda-benda ini bukan sekadar benda, tetapi cerita, kenangan, yang mencerminkan kepribadian dan pengalaman pemiliknya. Merek yang menawarkan keunikan, kelangkaan, dan personalisasi akan mendominasi pasar barang mewah. Mereka tidak hanya menjual barang, tetapi menciptakan kenangan seumur hidup. Pengalaman adalah yang terpenting, merasakan kemewahan dengan seluruh indera kita, mewujudkan impian kita. Mobil sport, tas desainer, semua orang menginginkannya. Mungkin kamu juga bisa memilikinya jika punya cukup uang. Tapi apakah itu kemewahan sejati? Berapa banyak dari kalian yang pernah makan malam di pulau terpencil, di bawah bintang-bintang? Suara deburan ombak, langit tak berujung, dan koki bintang Michelin memasak untukmu. Bisakah itu dibeli dengan uang? Atau mengunjungi bengkel seorang maestro terkenal, melihat semangat dan dedikasinya dalam setiap gerakan, merasakan jiwanya dalam setiap karyanya? Itu adalah pengalaman yang membangkitkan rasa hormat terhadap seni dan keahlian. Inilah perbedaan antara memiliki dan merasakan kemewahan. Pengalaman mewah berarti membebaskan emosi kita, memuaskan seluruh indera kita, dan menciptakan kenangan tak terlupakan. Pembeli saat ini menginginkan lebih dari sekadar barang. Mereka mendambakan perjalanan yang mengasihkan, petualangan, dan cerita yang memperkaya hidup mereka. Louis Vuitton menyelenggarakan tur VIP ke bengkel mereka, di mana klien dapat melihat bagaimana produk favorit mereka dibuat. Ini bukan hanya tentang penjualan, ini tentang membangun hubungan istimewa antara merek dan klien. Ferrari mengadakan acara eksklusif di sirkuit balap, di mana pemilik dapat merasakan kekuatan dan kecepatan mobil mereka. Ini adalah hak istimewa yang hanya diberikan kepada segelintir orang. Airbnb Lux menawarkan akomodasi mewah yang jauh dari keramaian, di lokasi-lokasi rahasia. Ini adalah pelarian dari kehidupan sehari-hari, menuju dunia ketenangan dan kenikmatan. Pembeli barang mewah saat ini tidak hanya menginginkan barang, tetapi juga kenangan yang akan terus melekat pada mereka selamanya. Mereka ingin merasakan emosi yang intens, menjalani petualangan yang tak terlupakan, dan memperkaya hidup mereka. Merek yang memahami perubahan ini, dari memiliki menjadi merasakan, akan memenangkan hati pembeli. Dengan menciptakan pengalaman unik, mereka membangun loyalitas dan memperkuat hubungan dengan klien. Kemewahan berkelanjutan, produk ramah lingkungan, awal dari era baru. Kemewahan selalu identik dengan material yang bagus dan pengerjaan yang sempurna. Tapi bagaimana jika kita melakukannya dengan tetap menghormati lingkungan?
Ada angin segar berhembus di dunia kemewahan. Saatnya untuk kemewahan berkelanjutan dan produk ramah lingkungan. Orang kaya saat ini ingin menikmati kemewahan, tetapi mereka juga ingin bertanggung jawab terhadap planet ini. Stella McCartney adalah pelopor mode etis yang hanya menggunakan material ramah lingkungan. Chanel dan Hermes meluncurkan tas yang terbuat dari kulit vegan, mengikuti tren konsumsi berkelanjutan. Bugatti memproduksi mobil listrik berperforma tinggi, membuktikan bahwa kemewahan dan keberlanjutan dapat berjalan beriringan. Di tahun 2025, kemewahan akan berkelanjutan dan ramah lingkungan, memadukan keindahan dengan tanggung jawab terhadap planet. Dunia digital dan metaverse memiliki yang tak terlihat, dunia kemewahan virtual. Kalian pikir kemewahan hanya tentang hal-hal yang bisa disentuh? Saatnya berpikir lebih luas. Kemewahan melampaui benda fisik dan menciptakan pengalaman aset digital dan dunia yang sebelumnya tak terbayangkan. Di era digital, kemewahan berkembang di metaverse, sebuah tren baru yang mengaburkan batas antara dunia nyata dan virtual. Setiap piksel menjadi karya seni, setiap pengalaman virtual menjadi pengalaman mewah. Bayangkan, duduk di rumah dan menjadi pemilik istana virtual, mengenakan jam tangan Rolex digital, dan menonton peragaan busana di metaverse. Batas antara dunia nyata dan virtual menjadi kabur, menciptakan kemungkinan tak terbatas untuk merasakan kemewahan. Balenciaga dan Gucci memimpin tren mode digital, menawarkan pakaian virtual yang hanya ada di dunia digital. Merek-merek tradisional memikirkan kembali mode dan mendorong batasan. Nike meluncurkan sepatu NFT yang terjual lebih mahal daripada sepatu asli. Sepatu digital ini bukan sekadar barang koleksi, tetapi alat untuk mengekspresikan diri di dunia virtual. Tag Heuer dan Hublot memadukan tradisi craftsmanship dengan teknologi digital dalam jam tangan pintar mewah mereka. Ini adalah perpaduan dunia nyata dan virtual, di mana jam tangan mewah menjadi bagian dari identitas digitalmu. Ini adalah era baru untuk kemewahan. Aset digital menjadi sama menarik dan berharganya dengan benda fisik, meningkatkan keinginan untuk memilikinya. Bukan hanya memiliki yang penting, tetapi juga menunjukkan kepribadian dan nilai-nilai kita di dunia digital. Bisakah kalian bayangkan masa depan kemewahan? Revolusi digital telah dimulai, dan kemewahan virtual secara fundamental mengubah cara kita memandang nilai dan kepemilikan. Ini adalah era baru, dan kemewahan terus berkembang. Era pamer telah berakhir. Para pecinta sejati tetap berada di balik layar. Kekuatan dari mulut ke mulut. Di dunia yang dipenuhi logo, di mana semua orang ingin tampil mencolok, kemewahan sejati terletak pada kualitas, bukan pada penampilan. Saatnya untuk melampaui permukaan dan mengenali nilai sejati. Orang kaya tidak lagi mengejar merek-merek terkenal, tetapi mencari harta karun tersembunyi. Di tahun 2025, kemewahan sejati diselimuti misteri yang hanya diketahui oleh sedikit orang. Era logo besar dan mencolok telah berakhir. Merek-merek niche yang menawarkan pengalaman eksklusif dengan cepat naik daun. Salah satunya adalah Loro Piana, sebuah merek yang hanya menggunakan kasmir terbaik dan tidak membutuhkan logo mencolok untuk menonjol. Produk mereka, yang lebih mahal daripada tas Dior, ditujukan untuk orang-orang yang mengenali kualitas sejati. Jam tangan Richard Mille tidak istimewa karena desainnya yang tidak biasa, tetapi karena teknologi canggih dan penggunaan material yang unik. Jam tangan ini dibuat untuk para pecinta sejati, harta karun tersembunyi di dunia kemewahan. Tas Hermes Birkin adalah simbol kemewahan yang tidak dapat diakses oleh semua orang. Kelangkaan dan eksklusivitasnya membuatnya semakin didambakan. Ini adalah investasi yang nilainya terus meningkat seiring berjalannya waktu. Merek-merek ini tidak membutuhkan iklan. Reputasi mereka tersebar dari mulut ke mulut di antara orang-orang yang mengenali nilai sejati. Pasar barang mewah berubah dengan cepat. Saat ini, yang terpenting bukanlah apa yang kamu miliki, tetapi pengalaman apa yang telah kamu kumpulkan, nilai-nilai apa yang kamu jalani, dan cerita apa yang kamu tulis. Kelangkaan, keberlanjutan, kemewahan digital, merek-merek niche. Di tahun 2025, orang kaya akan sepenuhnya mendefinisikan ulang arti kemewahan. Kemewahan masa depan lebih dari sekadar membawa kebahagiaan hati, kepuasan hati, kepercayaan, dan inspirasi. Menghabiskan uang sesuai dengan nilai-nilai kita, dan menjalani gaya hidup berkelanjutan. Inilah dasar dari kemewahan baru. Tren mana yang paling menarik bagimu? Bagikan pendapatmu di kolom komentar.
Jika kamu menyukai video ini, jangan lupa untuk like. Tetap bersama kami agar tidak ketinggalan tren terbaru dan terhebat di dunia kemewahan. Berlangganan channel Luxury Decrypted dan tetap update dengan dunia kemewahan. Sampai jumpa lagi. Kami berharap kamu menjalani hidup yang dipenuhi dengan kemewahan dan inovasi.